kita punya uang banyak tapi punya anak yang tidak soleha. Harta yang paling berharga adalah keluarga, termasuk adalah anak. Jadi anak aset yang paling berharga, lebih berharga daripada uang. Anak sakit kita rela mengeluarkan uang seberapapun, kita rela. Habis uang kita habis, yang penting anak kita sehat, kita rela. Ya kan? Maka dalam masalah warisan harus saling ikhlas mengikhlaskan. Ridho biri ridho. Jam berapa ini? Yeah. Mungkin ada pertanyaan? Yeah. Lo lenggah nggih? Nggih, perkenalan dulu, nggak apa-apa. Nama saya Lukman Hakim. Aslinya dari Tulungagung. Yeah. Saya dulu sekolah di Lirboyo berteman dengan ini Pak Fuad nih. Saya satu angkatan dengan Pak Fuad. Pak Fuad dari Grobogan, asli ini di Grobogan, kemudian menikah dengan orang Kediri. Saya dari Tulungagung kemudian menikah dengan orang Kediri. Berarti saya bahasanya mondok sampai mati. Ya, saya belajar di Lirboyo, mondok di Lirboyo mulai 2001, gitu, terus sampai sekarang masih di Lirboyo juga, berarti kan. Jadi belum pernah pulang, mondok terus sak lawase. Oke, monggo kalau ada yang tanyakan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan ada orang tua sebelum meninggal itu punya wasiat, karena orang tua merasakan yang dia bisa memiliki harta bagikan dari salah satu putra. Mama begini, orang tua itu punya putra 5. Anak dari orang tua merasa bahwa dia bisa memiliki harta yang sekian itu dari anak pertama, sehingga pada saat akhir hayatnya dia berpesan bahwa nanti kalau bagi warisan yang pertama ini supaya diberi lebih, syukur kalau bisa 2 kalinya semua. Itu yang pertama. Pertanyaan yang pertama, seperti itu boleh apa? Ya. Yang kedua, untuk pembagian warisan yang dari sudah neneknya, jadi di atas orang tua, itu kalau misalnya orang tuanya itu meninggal lebih dahulu dari neneknya, tapi dia mempunyai putra, masih berhakkah dia mendapatkan warisan yang sama untuk orang lain yang dimakan. Yang pertama, ada orang sebelum meninggal sudah membagi harta warisannya. Itu banyak sekarang. Nanti menjadi hibah. Jadi yang enak begitu. Sebelum meninggal itu orang tua sudah membagi, sudah dibagi. Ini milik kamu, ini milik kamu, dan seterusnya. Itu nanti menjadi hibah, dan itu boleh. Jadi hibah itu diperbolehkan. Kalau sudah hibah, maka tidak akan masuk ke dalam harta warisan. Jadi sudah diberikan kepada anak sebelum meninggal. Contoh hibah kecil itu orang tua membelikan sepeda motor untuk anak. Ya sudah, itu menjadi milik anak. Begitu.
Orang tua membelikan cincin untuk anak perempuannya, itu menjadi hibah untuk anak perempuannya, tidak akan menjadi harta warisan. Dan nanti hibah, nanti sebelum meninggal itu sudah ada transaksi, sudah ini milik kamu, dan si anak sudah menerima, mengiyakan. Nah, dan itu ada transaksi hibahnya dulu. Namun kalau belum, sudah mau meninggal, wasiat itu kan kalau mau meninggal sudah hampir sakit, itu mau meninggal dunia, karena sudah sakit, dia mengeluarkan wasiat itu, menyampaikan hal itu. Kembali kepada tadi, itu bisa terlaksana kalau ahli warisnya tadi itu saling mengikhlaskan. Iya, iki gak apa-apa Mas, krono wingi bapak wis dawuh ngono ya sampean gawe gak apa-apa. Itu harus saling kekeluargaan. Kalau belum sempat terjadi hibah, transaksi hibah tadi. Paham ya? Nggih. Yang nomor 2 kaitan dengan nenek ya. Nenek yang sudah meninggal dunia. Yang nenek meninggal dunia meninggalkan cucu. Ya. Anaknya sudah nggak ada kan? Ada orang meninggal dunia meninggalkan cucu. Nah, cucu ini mendapatkan warisan atau tidak? Ya dilihat siapa yang masih hidup di situ. Apakah anak-anaknya nenek tadi masih ada enggak? Kalau masih ada, berarti yang berhak adalah anak-anaknya. Cucu itu bisa mendapatkan kalau si anak itu sudah tidak ada. Maksud saya begini. Okay. Cucu itu orang tuanya sudah tidak ada, tapi untuk Pak D, Pak D dan sebagainya masih ada. Tapi waktu neneknya atau dia kakeknya meninggal, yang punya warisan itu posisi si cucu tadi, orang tuanya dengan neneknya meninggalnya lebih dahulu orang tuanya. Ya. Yeah. Jadi orang tua, jadi yang kakek neneknya itu belakangan meninggal. Yeah, paham, dalam paham. Yeah. Terus itu kan tetap namanya cucu kan. Anak itu kan tidak hanya satu. Ada Pak Tira juga anaknya si nenek kan. Pak Le juga anaknya si nenek. Nah, cucu ini terhalangi warisannya karena ada Pak D, Pak Le-nya tadi. Karena Pak D, Pak Le-nya itu masih ada, sehingga cucu itu tidak mendapatkan warisan karena tadi terhalang-halangi oleh adanya Pak D, Pak Le gitu. Tadi karena ada Pak D, Pak Le. Nah, kalau kemudian Pak D, Pak Le itu bisa sudah saya berikan kepada anaknya Kang Mas, maka apa-apa. Berarti sifatnya di kekeluargaan tadi, sifatnya kekeluargaan. Si Pak D, Pak Le tadi rembukan musyawarah, itu jatai Kang Mas sing wis mati iku mau dikene anak-anak. Kalau secara syariat sebenarnya tidak mendapatkan warisan. Nggih, paham nggih? Monggo yang lain. Nggih. Ada seorang anak, dia sudah menikah tapi tidak punya anak, dan akhirnya dia cerai dan tidak punya anak. Kemudian beliau itu meninggal,
dengan meninggalkan harta yang lumayan banyak. Saat dia meninggal dulu, itu bapaknya masih ada. Nah, ini untuk warisannya jatuh kepada siapa? Yang pertama, pertanyaan. Yang kedua, kemudian bapaknya meninggal. Nah, akhirnya waktu itu juga jatuh kepada siapa? Karena saat bapaknya meninggal, itu warisan masih banyak juga, belum selesai. Itu dulu sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau cerai, suami istri cerai, tidak punya anak. Sudah cerai, kemudian tidak punya utang. Jadi dia tinggal sendiri, kemudian meninggal harta yang lumayan banyak. Okay. Baik, berarti ada kasus ada seorang yang meninggal dunia, seorang anak laki-laki meninggal dunia. Dia sebenarnya sudah menikah, namun sudah cerai. Berarti otomatis seperti halnya anak yang belum menikah, gitu kan? Anak yang nggak punya keturunan, tapi masih punya orang tua, okay. Punya saudara, berarti harta warisannya kepada orang tuanya dan kepada saudara-saudaranya. Kemudian ketika orang tuanya itu belum sempat dibagi, itu sudah meninggal dunia, ya tetap mendapatkan hak orang tuanya itu. Karena meninggal dunianya kan ketika si anak tadi, maksudnya masih ketika si anak meninggal, orang tua masih hidup. Berarti tetap mendapatkan warisan. Iya. Kemudian orang tuanya ini dibagikan ke orang tua dan saudara-saudaranya langsung. Iya. Atau semuanya jatuh kepada orang tuanya. Kepada orang tua dan saudara-saudaranya. Kemudian setelah orang tuanya meninggal, harta itu milik siapa? Ataukah milik saudaranya semuanya? Oke, berarti kan ada dua kasus, ya kan? Kasus pertama adalah ketika seorang anak meninggal dunia, maka dapat harta warisannya diberikan kepada orang tua dan saudara-saudaranya. Nah, sudah selesai ini kan? Sudah dibagi selesai. Kemudian ada kasus lagi, ada orang tua meninggal dunia, maka kepada anak-anaknya dan kepada mungkin ada istrinya. Nah, berarti kan itu dua kasus, ya kan? Kasus pertama yang meninggal si anak tadi diselesaikan, dibagi kepada orang tua dan saudara-saudaranya, sudah selesai. Setelah dibagi, orang tua meninggal, maka harta orang tua tadi dibagi kepada anak-anak dan kepada istri kalau masih ada. Oke. Monggo yang lain. Saya. Oke. Terima kasih waktu yang diberikan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan hampir sama, cuma kita punya saudara. Saudara itu kaya, tapi nggak punya anak, terus pungut anak. Nah, saudara, nah orang itu meninggal, tapi anaknya masih anak angkat. Ya. Terus anak angkat itu nanti dapat apa warisannya itu dikasihkan saudara-saudaranya dari bapak ibunya angkat itu. Ya. Ya. Sambut. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, di dalam agama Islam itu anak angkat tidak akan bisa menjadi anak kandung, anak biologis. Walaupun ditetapkan oleh pengadilan, tetap menjadi anak angkat. Karena kaitan dengan nasabnya nanti. Kaitan dengan nasab.
kalau dia itu diangkat sebagai anak, menjadi anak kandung, anak angkat menjadi anak kandung itu kan, nanti nasabnya ikut ke ayah angkatnya. Dulu pernah Kanjeng Nabi Rasulullah itu mengangkat anak namanya Zaid, kemudian asalnya oleh Nabi itu namanya dinisbatkan oleh kepada Nabi Zaid bin Muhammad itu. Kemudian oleh Allah ditegur, tidak boleh. Bagaimanapun juga anak angkat tetap anak angkat. Nasabnya tidak bisa nyambung kepada ayah angkat. Sehingga untuk warisan, anak angkat itu tidak mendapatkan warisan secara syariat. Secara syariat tidak mendapatkan warisan. Solusinya tadi hibah. Sebelum meninggal dunia jauh-jauh hari, hartanya dihibahkan kepada anak angkatnya. Dihibahkan kepada anak angkatnya. Hartanya kepada siapa? Ya kepada saudaranya yang mendapatkan warisan. Banyak kan seperti itu. Jadi dihibahkan. Hartanya dihibahkan. Secara syariat seperti itu. Untuk solusi kalau orang punya anak angkat, harta dihibahkan supaya nanti terjadi kepemilikan kepada anak angkatnya itu. Mungkin kalau secara perdata, secara hukum pengadilan itu diperbolehkan, ya, secara hukum perdata itu diperbolehkan warisan kepada anak angkatnya. Namun kalau cara syariat itu tidak diperbolehkan. Solusinya ya tetap tadi dihibahkan, hartanya dihibahkan. Kalau hibah itu boleh, hibah kan sebelum jauh-jauh hari sebelum meninggal dunia. Jadi kan saat menikah hibah ke sama gedong, tidak apa-apa. Separuh harta kalau wakafnya sama gedong, buatan apa-apa. Karena hibah. Kalau wasiat itu beda lagi. Hibah itu yang memberikan. Satu lagi, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus, suami saya itu dari kecil, dari bayi itu sudah ditinggal ayahnya. Ini sudah 38 tahun ini baru ayahnya mencari. Dan itu apa berhak mendapat warisan atau suami saya itu kalau pertama dikasih itu dulu tidak menerima. Saat itu dapatkan itu tidak pernah tahu karena ini mencari, tapi sudah jadi pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kan itu ayahnya, tetap mendapatkan hak warisan, walaupun tidak pernah bertemu. Sama tadi kebalikan dari anak angkat tadi. Anak angkat yang dia dirawat sejak kecil, kemudian besar, dia nggak dapat warisan kecuali dihibahkan. Ya ada anak kandung, nggak pernah dirawat orang tuanya, ketemu-temu sudah meninggal dunia, maka tetap punya hak warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku kan sadari terus. Ini Moros Pakulon ini dua bersaudara. Ikan baju masih, terus ibu Moros. Ipun Moros Pahniku mewasiatkan bila suatu saat meninggal semua harta peninggalannya diberikan kepada karena dirasa sudah mampu. Terus ibu Moros Pahniku buat diparingi
sama sekali. Nggih. Ini wonten aparat yang akan menguatkan, tapi anaknya Pak D-nya itu merasa ini wasiat saking Mbak, harta semua harta peninggalannya Mbak harus diberikan ke saya. Terus nempel dipun ambil semua. Itu hukumnya secara syariat berfokus. Terus bangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara syariat ya tetap harus dibagi kepada ahli warisnya. Kemudian kalau ngengkel ya sudah diikhlaskan saja. Atau kalau tidak, lewat jalur perdata, ditempuh jalur hukum. Kan di Indonesia kan sudah ada undang-undang kaitan dengan warisan. Tidak apa-apa, lewat jalur hukum. Nanti di sana akan diputuskan oleh pengadilan siapa yang berhak mendapatkan warisan, begitu. Kalau wasiat tadi kan nggak boleh kepada anak sendiri, kan juga nggak boleh. Wasiat itu boleh kalau kepada orang lain. Satu, berarti nggak boleh. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta, maka nggak boleh. Sehingga lewatnya jalur pengadilan atau jalur hukum. Kalau jalur kekeluargaan itu sudah tidak bisa ditempuh. Saya kira itu pertemuan pada pagi hari ini. Satu saja. Waalaikumsalam. Hanya satu pertanyaan saya, bagaimana tata cara menghibahkan harta yang kita punya? Kalau waris itu kan ada secara hukum, ada tertulis, ada notaris. Kalau hibah bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Baik, hibah itu bisa dengan cara notaris, dinotariskan. Jadi panggil notaris buat suatu perjanjian, akta perjanjian bahwa harta saya hibahkan kepada anak saya. Itu secara prosedur hukum seperti itu. Kalau tidak notaris ya bisa langsung. Tanpa ada notaris berarti langsung. Iki hartaku, tanahku sing kae sampean gawe, tak kene sampean. Udah diurusi sertifikat tanahnya dibalik atas nama anak. Itu bisa langsung seperti itu. Berarti ada dua jalur, bisa langsung itu bilang kepada anaknya, atau bisa langsung ke jalur akta notaris dibuatkan akta perjanjian. Itu pertemuan pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Tentunya kami banyak khilafnya. Terakhir dari saya, penutupnya sedikit menggarisbawahi pertanyaan yang kedua tadi. Pertanyaan yang kedua tadi mungkin ini karena dia pernah punya istri yang dicerai, apakah istri mendapatkan bagian dari kata mantan suaminya tadi? Kemudian kalau istri sudah dicerai itu tidak dapat. Yang mendapatkan itu istri yang masih sah. Sudah diceraikan tidak dapat. Apa nggih? Dari ada hadis Nabi yang berbunyi man qata'a mirasan qata'allahu mirasahu minal jannah. Orang yang tidak memberikan warisan di dunia, maka Allah tidak akan memberikan warisan kepadanya di akhirat berupa surga. Kalau kita menghalang-halangi hak saudara kita, hak orang lain, ada niatan seperti itu, maka Allah tidak akan memberikan surga kepada kita di akhirat. Dan ini dari Pak Fuad bagi menyampaikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jemaah Istiqomah Rahim yang dirahmati Allah, sebelum acara kita tutup,
berkaitan dengan HBH, hari besar Hari Raya Idul Adha yang akan jatuh insyaallah hari Jumat yang akan datang. Berhubung jamaah kita semakin banyak, hari ini kita tunggu masih ada lowongan untuk berbagi rezekinya dalam rangka penyembelihan hewan kurban. Takmir Masjid Aulia Islam Gedung masih membuka selebar-lebarnya, karena sampai detik hari ini di papan tulis itu masih 1 ekor sapi. Rencananya 20 ekornya saja. Tapi insya Allah hari ini ibu-ibu antusias, mudah-mudahan ada. Nanti kalau ada langsung tunjuk jari, bisa foto bareng sama musik. Sehingga aku woro-woro. Monggo, karena masih banyak yang kita menerima hewan kurban dan juga penyalurannya nanti. Insya Allah. Monggo kalau ada bisa langsung daftarkan diri ke depan. Mulai dari 3,5 juta sudah sapi, monggo, kambing bisa. Kalau unta belum bisa bukti. Kalau unta masih nanti transosnya 12 juta. Atau bisa nanti didaftarkan di Bu Reni, monggo. Kalau ada sekarang bisa langsung maju, bisa foto sama dosen. Nah, nanti tak catat di sana. Karena di papan itu kambing tertulis baru 4 orang, sapi 1. Info kalau harga sapi sekarang yang agak gemuk itu mulai dari 23 juta. Kalau masih ke bawah itu bukan gemuk. Insya Allah. Semoga ada, dan mudah-mudahan apa yang kita terima hari ini ilmu semoga bermanfaat. Semoga keluarga kita dijauhkan dari mara bahaya. Semoga apa yang kita cita-citakan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehat selalu. Semoga istiqomah. Amin. Mungkin sedikit pengumuman dari kami, titipan dari takmir. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sudah dapat 1. Semoga bertambah korbannya. Terakhir dari saya, ini Bu, kan majelis taklim istiqomah. Istiqomah itu abot. Istiqomah itu kalau yang terberat itu kalau sudah ada muncul rasa bosan, itu paling berat. Kalau masih awal-awal pembukaan, 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, semangat itu ya masih maklum. Tapi sudah 5 kali, 6 kali sudah muncul rasa bosannya, sudah muncul rasa kesibukannya, dia bisa bertahan. Nah itu puncak pahala di situ. Kita bisa mempertahankan istiqomah, kehadiran ketika kita masih bosan. Oke, terima kasih, dan saya mohon maaf tidak ada kurang dan lebihnya dari kami. Akhiru qali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sholatan tunjina biha min jami' ahwali wa afat wa taqdi lana biha min jami' hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka la darajat tuballighuna biha ghayat min jami' khairati hayati wa ba'da amat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzubika min al-hal. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna muttaqina imama. Nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.